Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Secara online. Oke, sudah siap, kita mulai. Teknologi ramah lingkungan. Pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan, sustainable technology, green technology, merupakan bentuk penerapan teknologi yang memerhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Tujuan: menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan. Penerapan teknologi ramah lingkungan. 1. Bidang energi. A. Biofuel adalah jenis bahan alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Jenis biofuel, etanol, salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Contoh tumbuhan yang berkarbohidrat tinggi untuk menghasilkan etanol adalah jagung, sorghum, atau singkong. Biodiesel, bahan bakar alami yang biasanya diperoleh dari lemak nabati, seperti kelapa sawit yang sudah bisa dibuat minyak bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. B. Biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bahan organik yang biasa digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran dan urin hewan ternak sapi biasanya seperti teletong di India. Ini dikembangkan di Indonesia juga ada, bisa kamu lihat di YouTube. C. Sel surya, solar cell, dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sel surya memiliki ukuran tipis, hampir sama dengan selembar kertas, dan terbuat dari silikon, Si, yang dimurnikan atau polikristalin silikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Proses ketika cahaya matahari melalui panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik yang selanjutnya dialirkan dan disimpan dalam baterai. Keunggulan: tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca, mampu menghasilkan energi cukup besar, mudah dipasang atau dipindahkan atau dikembangkan. Kekurangan: membutuhkan sistem penyimpanan listrik dan komponen pada panel surya ini termasuk jenis sampah yang berbahaya sehingga harus didaur ulang dengan benar setelah pemakaian 20-25 tahun, cukup lama juga ya. D. Pembangkit listrik tenaga air, hydropower, menggunakan energi gerak energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Proses membangun bendungan yang membentangi sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Air yang dibendung dialirkan melalui suatu pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk memutar turbin yang akan menghasilkan listrik. Keunggulan: dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya yang sedikit menghasilkan emisi. Kelemahan: banyaknya tanah yang terganggu dan pengalihan tempat tinggal penduduk, menyumbang emisi metana (CH4), mengganggu ekosistem air di daerah muara. E. Pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak ocean power. Dengan membuat teknologi berbentuk tabung yang terbuat dari baja dan mirip dengan rantai ular yang dipasang di pantai, dan alat ini akan naik turun akibat ombak lalu menghasilkan listrik. F. Pembangkit listrik tenaga angin, wind power, menangkap bentuk tidak langsung dari energi matahari dengan turbin angin yang mengubahnya menjadi energi listrik. Jenis pembangkit listrik yang saat ini dikembangkan: pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan, pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di pantai. G. Geothermal, merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Cara untuk mengambil energi geothermal: menggunakan sistem pompa panas geothermal, geothermal heat pump system, memanaskan dan mendinginkan sebuah rumah dengan memanfaatkan perbedaan temperatur. Menggunakan sistem hydrothermal reservoir, air dalam tanah yang bertemu dengan batuan panas membentuk uap terkumpul dalam jumlah besar menimbulkan tekanan tinggi. Uap air yang dialirkan melalui pipa menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. H. Fuel cell dan hydrogen power. Ilmuwan fokus mengembangkan sel bahan bakar yang menggabungkan gas hidrogen dan gas oksigen.
Reaksi antara dengan menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Gimana, paham belum? Kalau belum bisa kita ulangi lagi. Oh iya, untuk contoh-contoh bisa dilihat di buku cetak yang kamu pinjam di perpus atau bisa juga di internet ada juga. Gimana, oke kita lanjut materinya. Sekarang, bidang transportasi. 1. Kendaraan hidrogen. Hydrogen vehicle merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Proses terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik, dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. 2. Mobil surya, solar car, merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Contoh mobil surya, bas surya yang menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam bas dan energi yang digunakan sebagai penggerak mesin bas. Bas ini menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik. 3. Mobil listrik electric car, merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik, menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Motor elektrik ini mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat, namun halus. Hambatan penggunaan mobil listrik, masih tingginya biaya produksi, minimnya infrastruktur isi ulang bahan bakar listrik, masih takutnya pengemudi akan kehabisan listrik sebelum sampai di tujuan. Bidang lingkungan. 1. Biopori atau teknologi lubang resapan, TLR. Merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil, berpori, yang nantinya akan menyerap air hujan kemudian disalurkan ke dalam tempat penampungan air. Manfaat: mencegah banjir di musim hujan, menjamin ketersediaan air di musim kemarau, mencegah penyebaran penyakit akibat genangan air, menjaga kesuburan dan kelestarian organisme tanah, dapat membuat kompos. 2. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan pencemar baik itu senyawa organik maupun anorganik. Keunggulan: ramah lingkungan, biaya operasional rendah, mudah diaplikasikan, aman digunakan, tanah menjadi lebih subur, membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik, memperbaiki daerah tercemar. 3. Toilet pengompos composting toilet merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. 4. Teknologi pemurnian air water purification merupakan suatu proses penghilangan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Tujuan: menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Macam teknologi pemurnian air. Teknologi pemurnian air sederhana, dengan membuat alat yang berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan bahan seperti pasir, kerikil, batu, arang, ijuk atau sabut kelapa, dan dapat ditambah kapas atau kain katun. Teknologi osmosis balik menggunakan prinsip kebalikan dengan prinsip osmosis. Bidang industri. 1. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Contoh mikroorganisme yang digunakan, dari jenis kapang, jamur, Plebia subserialis dan Ceriporiopsis subspermispora. Nah, sekarang yang perlu kita miliki, perilaku hemat energi dalam keseharian, seperti membudayakan penggunaan sepeda kayu atau jalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan dan jangan terlalu lama menyalakan kendaraan terlalu lama ketika akan digunakan. Mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Membuat jadwal mencuci dan menyetrika pakaian secara teratur. Memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Menggunakan air secukupnya. Gimana bisa-bisa oke. Kita lanjut. Dan ini contoh-contoh teknologi tidak ramah lingkungan. Teknologi pengolahan minyak bumi, eksploitasi sumber minyak bumi berbanyak dampak berbahaya terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup, dan iklim.
Sebelum dilakukan penambangan, hutan terlebih dahulu ditebang, aliran air dikeringkan, dan beberapa aliran sungai dialihkan. Produksi ini menghasilkan polusi udara yang akan menyelimuti daerah tambang dengan debu, uap, asap, dan bau. Air yang digunakan membentuk kubangan seperti danau yang berisi air limbah dan kotoran yang beracun. Teknologi pengolahan batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lain. Bahkan sebelum dibakar, proses produksi batu bara pun telah merusak tanah dan mencemari air dan udara. Akibat pembakaran batu bara, menyebabkan polusi udara, adanya emisi zat radioaktif, limbah padatnya bersifat beracun, menyebabkan gangguan pernapasan, materi selesai. Dan selanjutnya kita akan evaluasi dengan mengerjakan soal pilihan saya berikan di bawah ini. Ada 25 soal. Catatan. 1. Soal tidak ditulis. 2. Cukup jawabannya aja seperti 1. C. Energi terbarukan gitu seterusnya. 3. Jawaban ditulis di kertas selembar difoto terus dikirim wa. Titik, titik, titik. 4. Kertas jawaban jangan hilang nanti dikumpul waktu kita berangkat di sekolah. Gimana paham? Kalau belum paham bisa tanya. Oke, selamat mengerjakan. Salam, Merdeka belajar di rumah. Merdeka belajar di rumah. Belajar di rumah yes yes yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.